Yuk kita ambil makanan, sambil makan kita ngobrol. Ya, maaf Pak Gubernur belum sempat balik. Salam Pak. Foto $20. Kurang itu Pak. Kurang ya? Ya, kita duduk kami ngomong. Ambilin jam bisa masuk Pak. Ambil makan ya kan? Makanannya. Ya. Silakan Pak. Ambilin aja makannya. Ya soto apa? Jam berapa sini? Tepat. Ayo. Sambil makan Pak yang itu Pak ya. Lapar juga Pak. Iya. Itu bisa diambilin kayaknya. Ambil dulu. Yang berdiri sampai sendiri kayaknya Pak. Silakan Pak. Udah, gampang senang. Terima kasih Bapak, Ibu. Jadi tugas kami Pak Gubernur saat kita makan, kami mau mendengarkan kira-kira solusi dari Bapak Ibu ini gimana. Artinya kita sepakat bahwa kendaraan terutama dari Metro Mini ya, kita harus malu lah dari saya kuliah sampai sekarang lebih buruk gitu. Soalnya kita udah hampir ketemu solusi, cuma datangnya tinggal 3 direksi pusing kita sampai kemarin, nggak jelas. Nah sekarang silakan aja Bapak Ibu sampaikan maunya gimana. Kami dengar, kami catat, silakan. Siapa jubirnya? Oke, Silakan. Itu yang makanan saya ambil aja makanannya. Ada soto apa diambil turun. terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Kristono, Kepala Dinas Perhubungan, dan semua teman-teman dan bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu. Ya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin pertama-tama Pak Wagub, saya barangkali ingin menyampaikan pertama barangkali masalah kepengurusan itu tadi yang Bapak singgung, yang mana kami sebenarnya sudah melaksanakan RUPS sesuai Undang-Undang Perusahaan Nomor 40 2007, yang mana kami telah mendapatkan izin untuk melaksanakan itu. Adalah penetapan-penetapannya nanti akan saya serahkan ke Bapak lagi. Jadi kami hanya menyampaikan itu saja. Ya kami berharap karena kami telah melaksanakan sesuai undang-undang, mohon untuk diperhatikan secara seksama barangkali Pak. Karena selama ini juga kami telah menyampaikan juga kepada Kepala Dinas Perhubungan, tapi tidak responnya ya tidak baguslah kira-kira gitu. Karena yang diakui juga adalah SK yang tahun 93 seperti ini Pak. Ya kepengurusan Pak TH Panjaitan itu tahun 93 itu sudah cacat hukum dan batal demi hukum. Jadi barangkali itu yang perlu pertama awal saya menyampaikan. Kita satu-satu jawab atau gimana? Kalau Bapak satu-satu saya langsung tanya ke Pak Dina. Iya. Bisa kita Pak. Bisa juga. Supaya cepat ya. Bisa kita tanya Pak. Jawab kenapa itu seperti itu Pak? Ya, jadi Putusan ini. memang untuk menilai sah tidak perusahaan Pak, tentunya kan bukan hanya dinas perhubungan saja, juga ada biro hukum, dan juga di sini memang masalahnya kan masalah hukum yang memang cukup rumit, Pak. Dan juga kami menerima surat terakhir dari pengurus manajemen yang lainnya. Oleh sebab itu memang yang menilai sebagai memang lembaga yang sangat berwenang Pak. Di sini mungkin biro hukum yang bisa menilai itu. Nah, kami tinggal mengikuti saja. Tapi yang kami lihat kan sebetulnya di permukaan sekarang ini bahwa kondisi manajemen ini yang bisa dikatakan tidak terkendali ya, dengan ditandai dengan kendaraan yang tidak layak jalan, ugal-ugalan, supir tidak pakai seragam, ya seenaknya sendiri lah. Oleh sebab itu sesuai dengan aturan yang ada, ya kami melaksanakan penertiban. Jadi penertiban itu bukan untuk membinasakan, bukan, tapi untuk membina. Karena dari kendaraan-kendaraan yang kita tangkapi itu kita layangkan, itu ada sebagian besar yang sudah datang ke kami lagi setelah proses pengadilan untuk memperbaikinya Pak. Itu ada sekitar 50 dan juga ada Kopaja itu sekitar 17 ya. Mereka memperbaikinya. Nah itu kan sebetulnya pembinaan yang kita inginkan. Jadi dengan adanya law enforcement yang kita lakukan, sebetulnya impact-nya itu satu kepada drivernya dan juga pada pemiliknya. Nah sekarang mereka mulai berlomba-lomba itu memperbaiki kinerjanya
yang kami harapkan dari sisi manajemen dan dari kendaraannya. Nah, tadi kembali lagi untuk penilaian manajemen forum ini, ya kita sekarang yang berwenang lah Pak, tapi kalau kami kan mengikuti di ujungnya saja. Jadi sebetulnya perawatan kendaraan itu sesuai dengan Undang-Undang 2009 bahwa perusahaan angkutan umum itu wajib memenuhi standar minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan dan seterusnya. Oleh sebab itu yang kita pegang. Kalau perusahaan angkutan umum itu ternyata tidak aman, tidak selamat, ya kita lakukan law enforcement. Itu tugas kami. Karena tuntutan dari masyarakat pengguna pun tinggi, korban kecelakaan pun tinggi, itu menuntut mereka lakukan penertiban bagi yang tidak tertib. Ya. Akhirnya Mungkin saya boleh tambahkan Pak ya. Sebetulnya waktu kami baru masuk ke sini, Pak Gubernur sudah minta saya menerima beberapa pengurus Metro Mini sebetulnya. Waktu itu kita sudah sampaikan, kita ingin dorong. Saya tanya sama bank, kenapa nggak bisa kasih kredit? Mereka mengatakan, memang tidak bisa tutup kalau dengan 2000 dengan bus yang bagus. Ini hitungannya lah. Waktu itu. Baik, caranya gimana? Bisa nggak dinaikkan 5.000? Waktu itu minta dari 5.000, 6.000. Kalau itu bisa, oke. Kalau bisa gimana caranya supaya menarik? Kita buat, kita nih melawan Austed, Australia itu dia kan membuat desain tentang transportasi massal. Gitu. Mungkin dari Kisub juga tahu itu. Mereka menentang integrasi dari bus sedang ke dalam Transjakarta. Ya Transjakarta itu harus steril sebetulnya. Ini teori transportasi dunia Pak. Jadi tidak ada namanya Transjakarta itu digabung dengan yang kecil. Tapi saya bilang itu versi kita. Saya mesti lihat kebutuhan dong. Bapak-bapak punya pegawai, punya istri, punya anak, punya usaha. Nah ini carikan solusi. Kita ngomong Metro Mini terus Kopaja. Yang tertarik cuma Kopaja. Nah kita juga kasih insentif. Penumpang Bapak tidak perlu bayar naik Transjakarta. Penumpang Transjakarta naik Bapak harus bayar. Saya kira ini fair. Terus masuk ke dalam busmu. Terus jalur mana silakan masuk. Kita bikin. Kopaja mulai. Metro Mini agak kesulitan. Terus terakhir Pak Gubernur panggil lagi. Ini mungkin kesulitan modal. Ini pikiran Pak Gubernur. Kalau gitu kita beli aja bus. Dia 2.000 yang kita beli kan Pak Presiden waktu itu. Maunya Pak Gubernur tuh kasih itu Pak waktu itu ya. Jadi yang jelek-jelek bus ini, udah kamu nggak mampu nih, udah nggak usah pusing lagi nih bus. Bagus sekali Pak. Kamu yang benar ya sekarang ya, kalau nggak benar bos sikat tuh kira-kira gitu loh Pak. Kita baca gitu aja. Tapi ternyata tidak boleh seperti itu. Ada peraturan tidak bisa. Kalau nggak bisa gimana caranya nih? Kita pikir lagi caranya kan. Ya sudah. Kalau begitu panggil bank, kalau saat ada organisasi koperasi oke. Tapi kawan-kawan Metro Mini dia bilang apa? Ya Metro Mini kan udah dari dulu, masa hilang? Kadang ngomong begitulah, macam-macam lah kita pikirkan. Oke, begitu Metro Mini. Ternyata Metro Mini udah ada yang bagus juga Pak sekarang. Udah bikin. berubah ya. Sudah bikin seperti Kopaja. Sudah mulai bikin nih setelah terakhir. Nah, pertamanya Pak Gubernur bilang begini. Kalau kita langsung tangkap, tegakkan. Ini kita ngomong jujur sini ya. Bus jelek dijumlahkan saja masih kurang untuk ngangkut orang Jakarta. Fakta kan Pak? Ya. Kenapa saya naik bus jelek? Kita kan pernah naik taksi Pak. Iya. Kalau taksi tarif yang sama, saya pilih taksi yang bagusan Pak. Tapi kalau udah malam tidak ada taksi sore, ya sudah saya naik Pak. Nah itu yang terjadi dengan kita di bus. Kenapa orang naik bus yang jelek? Sopirnya ugal-ugalan. Kita juga terpaksa naik karena saya nggak dapat.